Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi semester 2, yaitu tentang menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan juhud. Oke, lanjut. A. Menjaga kehormatan. Dalil tentang menjaga kehormatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum lifurujihim hafidun. Yang artinya, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 5. Dan Quran surat An-Nur ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaguddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Pengertian menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan adalah menjaga diri dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, termasuk perkataan yang menyakitkan dan perbuatan buruk yang berkaitan dengan syahwat. Yang selanjutnya yaitu cara menjaga kehormatan. 1. Selalu berusaha menjadi hamba yang baik, berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, dan bertakwa. Yaitu menjaga lisan dan hati, berpakaian dengan menutup aurat secara sempurna, selalu berusaha menjaga pandangan, dan menikah. Selanjutnya yaitu keutamaan menjaga kehormatan. Di antaranya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala, mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW, memiliki suri teladan yang baik. Manfaat menjaga kehormatan yaitu dapat melahirkan akhlak-akhlak terpuji seperti sabar, tawadu, dan lainnya. Terus memiliki banyak teman, relasi yang baik. Contoh praktik menjaga kehormatan yaitu mengurangi interaksi dengan lawan jenis yang bukan mahram, memiliki pakaian sopan sesuai syariat, dahulukan usaha dan tidak meminta-minta. Selanjutnya, akibat tidak menjaga kehormatan. 1. Terancam hilangnya kehormatan diri. Yang kedua, tidak memiliki banyak teman. Yang ketiga, munculnya sifat-sifat buruk seperti mudah berkhianat, ria, iri, dengki, dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu tentang ikhlas. Dalil tentang ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, maka mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, lagi hanif atau istiqomah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus atau benar. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Yang selanjutnya yaitu pengertian ikhlas. Ikhlas berarti suci, bersih, murni, dan jernih. Secara istilah,
Melakukan segala sesuatu termasuk beramal dan beribadah semata-mata karena ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya tingkatan dalam ikhlas. 1. Ikhlas ahwasul khawas atau ikhlasul muhibbin, yaitu tentang keikhlasan yang tinggi. Yang kedua, ikhlas khawas atau ikhlasul abidin, yaitu pertengahan atau disebutnya wusto atau tawasud ya bisa, atau pertengahan. Yang ketiga, ikhlas awam. Ikhlas awam itu artinya rendah. Ciri-ciri ikhlas: 1. Tidak suka dengan pujian. Yang kedua, tidak pernah berambisi menjadi pemimpin. Yang ketiga, selalu mendengarkan nasihat. Yang keempat, menganggap pujian dan hinaan adalah hal yang sama. Selanjutnya, melupakan amal baik dan hak amal baiknya. Selanjutnya, cara menumbuhkan sikap ikhlas. 1. Memperbaiki niat di setiap aktivitas yang dilakukan. 2. Selalu menjadikan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tujuan. Yang ketiga, berdoa kepada Allah agar diberi keikhlasan. Yang selanjutnya, bergaul dengan orang-orang yang bertakwa. Yang selanjutnya, meningkatkan ketaatan dan memaksakan diri untuk belajar ikhlas. Yang selanjutnya yaitu muhasabah diri. Selanjutnya yaitu akibat tidak ikhlas. 1. Hati menjadi tidak tenang. 2. Sering merasa kecewa. 3. Selalu membandingkan kebaikan yang dilakukan dengan balasan yang diterima. Yang keempat, pamrih atas perbuatan yang dilakukan. Yang selanjutnya, timbul penyakit iri hati. Yang selanjutnya, amal kebaikan yang dilakukan menjadi sia-sia. Yang terakhir, memperoleh murka Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu manfaat memiliki sifat ikhlas. 1. Mendapat ketenangan diri dan ketentraman hati. Yang kedua, mendapat balasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mudah memaafkan dan disukai oleh orang lain. Selanjutnya yaitu dinaikkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya menjadikan amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Terus yang selanjutnya yaitu tentang malu. Dalil tentang malu yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dari Abu Mas'ud, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara apa yang didapatkan manusia dari perkataan yang disepakati para nabi adalah jika kamu tidak malu, berbuatlah sesukamu. Yang selanjutnya, pengertian malu. Malu adalah sifat atau perasaan seorang yang timbul untuk menjaga diri agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai norma. Macam-macam malu. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu kepada manusia, malu kepada diri sendiri. Yang selanjutnya, cara menumbuhkan sifat malu. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran diri atas perasaan bersalah berbuat dosa. Terus yang kedua, memperkuat iman dan takwa. Yang ketiga, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dikaruniai rasa malu. Yang terakhir, meningkatkan pemahaman atas berharganya penghormatan diri. Contoh praktek malu. Malu apabila tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malu apabila melakukan maksiat. Yang ketiga, malu bila mendahulukan ilmu daripada adab. Yang keempat, malu apabila tidak mampu menjaga kehormatan orang lain.
Yang selanjutnya, akibat tidak malu. Satu, Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa malu dari dalam dirinya. Yang kedua, akan mudah membenci dan dibenci orang lain. Yang ketiga, mudah dibenci dan membenci orang lain. Yang keempat, dikutuk dan dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, rahmatnya akan dicabut Allah Subhanahu wa taala dan akan dicabut tali agama dari Islam. Yang selanjutnya, manfaat memiliki sifat malu. Yang pertama, mendapatkan ketenangan diri dan ketentraman hati. Yang kedua, mendapatkan balasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mudah memaafkan dan disukai oleh orang lain. Yang keempat, dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menjadikan amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang selanjutnya, manfaat memiliki sifat malu. Satu, menjaga kehormatan dan harga diri, dijauhkan dari perbuatan maksiat dan dosa. Yang ketiga, menjadikan diri disiplin dan taat aturan. Yang keempat, menjaga kualitas keislaman dan keimanan dalam diri. Yang kelima, mudah menghargai dan dihargai oleh orang lain. Yang selanjutnya, selalu menjaga aurat. Yang terakhir, memiliki perilaku santun dan disenangi banyak orang. Selanjutnya yaitu tentang juhud. Dalil tentang juhud disebutkan di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhuru bainakum wa takasuru fil amwali wal aulad kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatu thumma yahizu fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati azabu syadidu wa maghfiratim minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya, ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan, dan saling megah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Perumpamaannya adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengiring kamu lihat menguning, kemudian hancur. Di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridhaannya. Kehidupan dunia bagi orang-orang yang lengah hanyalah kesenangan yang memperdaya. Yang selanjutnya, pengertian juhud. Juhud berasal dari bahasa Arab yang berarti tidak ingin terhadap sesuatu atau meninggalkannya. Terus, menurut ensiklopedia Islam, meninggalkan kemewahan duniawi dengan mengharapkan kebahagiaan akhirat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Menurut Abu Sulaiman Ad-Darani, meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan juhud menurut Imam Ahmad, satu, tingkatan awam atau meninggalkan yang haram, yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, tingkat khawas atau istimewa.
Yang ketiga, tingkat al-arifin, sangat istimewa. Keutamaan juhud, dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dimudahkan urusannya. Yang ketiga, memperoleh rezeki dari arah yang tidak disangka. Yang keempat, terlepas dari penderitaan duniawi. Yang terakhir, mendapat kekayaan lahir batin yang kekal. Contoh praktik juhud. 1. Hidup minimalis. Yang kedua, menghargai dan memanfaatkan waktu dengan baik, menghindari perkumpulan dan acara yang tidak penting. Akibat tidak memiliki sifat juhud: 1. Diperbudak oleh dunia. Yang kedua, hidup selalu merasa gelisah. Yang ketiga, sulit menerima keadaan dan kurang bersyukur. Yang terakhir, timbulnya sikap tercela. Selanjutnya, manfaat memiliki sifat juhud. Yang pertama, hidup tenang karena tidak terlena dengan pernak-pernik dunia. Yang kedua, mengetahui hakikat hidup yang sebenarnya. Yang ketiga, sebagai kontrol diri dari poya-poya. Yang keempat, khusyuk dalam beribadah. Yang kelima, mudah untuk menerima keadaan dan selalu menebar kebaikan. Yang terakhir, menjalani hidup penuh semangat dan ikhlas. Kesimpulannya yaitu menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan juhud adalah cabang iman yang harus diyakini dan diamalkan oleh umat Islam. Penyebab keempat hal ini harus dimiliki dan dijaga oleh setiap individu muslim, karena hal tersebut adalah untuk memelihara manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Hidup juga akan terasa ringan dan mudah di dunia dan menjadi kekal akhirat yang baik apabila seorang muslim memiliki hal-hal tersebut. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi saya dan untuk kalian semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.